Saya Rehan Dudarmawan, NIM 102082400118 akan menjelaskan tentang etanol. Saya Egy Radia Putri, NIM 102082400120. Saya akan menjelaskan karakteristik utama oksigen. Saya Daniel Foriman Telombanua, NIM 102082400121. Saya akan menjelaskan tentang asam sitrat. Saya Griselda Irhandi Putri dengan NIM 102082400123 ingin menjelaskan tentang karakteristik utama karbon dan hidrogen. Etanol C2H6O adalah senyawa organik yang biasa kita kenal sebagai alkohol. Untuk memahami konfigurasi elektronnya, mari kita lihat terlebih dahulu atom-atom penyusunnya. Karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Etanol C2H6O adalah senyawa kimia yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Setiap unsur ini memiliki posisi yang spesifik dalam tabel periodik. Namun senyawa yang terbentuk tidak memiliki posisi yang tetap dalam tabel tersebut. Posisi karbon, hidrogen, dan oksigen dalam tabel periodik. Karbon terletak pada golongan 4A dan periode 2. Hidrogen terletak pada golongan 1A dan periode 1. Oksigen terletak pada golongan 6A dan periode 2. Etanol memiliki sifat tidak berwarna, volatil, dapat bercampur dengan air, mudah menguap, mudah terbakar, tidak berasap, dan nyala api kebiru-biruan. Berat jenis lebih kecil dari berat jenis air. Asam sitrat adalah senyawa organik yang memiliki rumus molekul HOC atau CO2H, CH2CO2H yang berperan penting dalam sifat asamnya. Atom penyusun asam sitrat dan konfigurasi elektronnya adalah: karena asam sitrat adalah senyawa yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen, maka ia tidak memiliki golongan dan periode spesifik dalam tabel periodik unsur. Kita lihat posisi karbon, hidrogen, dan oksigen dalam tabel periodik. 1. Karbon C terletak pada golongan 4A. Kedua, hidrogen H terletak pada golongan 1A. Oksigen atau O terletak pada golongan 6A. Asam sitrat diproduksi dalam bentuk kristal dan memiliki kriteria yang tidak berwarna, berasa asam, atau berbau dan lebih cepat larut dalam air panas. Karakteristik utama karbon mempunyai nomor atom 6, simbolnya C, massa atomnya 12,01, kelompoknya termasuk non-logam, valensinya 4 atau 4 elektron valensi. Sifat-sifat khusus karbon yaitu karbon dapat membentuk ikatan kovalen yang kuat dengan atom karbon lainnya dengan atom unsur lainnya seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Kestabilan ikatan karbon-karbon sangat stabil memungkinkan terbentuknya rantai karbon yang panjang dan kompleks. Dan yang terakhir, alotropi. Karbon memiliki beberapa bentuk alotrop, yaitu bentuk fisik yang berbeda dari unsur yang sama tetapi memiliki sifat kimia yang sama. Contoh alotrop karbon adalah intan dan grafik. Dan karakteristik utama hidrogen mempunyai nomor atom 1, simbolnya H, massa atomnya 1008 dan termasuk kelompok non-logam. Memiliki valensi 1 atau 1 elektron valensi. Sifat-sifat khusus hidrogen yaitu hidrogen adalah gas yang paling ringan sehingga sering digunakan dalam balon udara. Yang kedua, hidrogen sangat reaktif dan mudah bereaktan dengan unsur-unsur lain, terutama oksigen. Reaksi hidrogen dengan oksigen menghasilkan air atau H2O dan melepaskan energi yang sangat besar. Dan yang terakhir, hidrogen memiliki 3 isotop yang stabil, yaitu protium, deuterium, dan tritium. Deuterium digunakan dalam reaksi fisi nuklir, sedangkan tritium bersifat radioaktif dan digunakan dalam penelitian. Oksigen memiliki nomor atom 8, simbolnya adalah O, massa atom 15,99 U. Oksigen termasuk kelompok alkogen, memiliki valensi biasanya -2. Sifat-sifat khusus oksigen: gas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Pada suhu dan tekanan standar, oksigen adalah gas yang tidak memiliki warna, bau, atau rasa. Sangat reaktif. Oksigen sangat reaktif dan mudah bereaksi dengan banyak unsur lainnya, membentuk senyawa yang disebut oksida. Penting untuk pernafasan. Makhluk hidup termasuk manusia membutuhkan oksigen untuk proses respirasi seluler. Alotrop. Oksigen memiliki beberapa bentuk alotrop. Yang paling umum adalah
dioksigen O2 dan ozon O3. Parak magnetik. Oksigen cair bersifat parak magnetik, artinya tertarik pada medan magnet. Ada juga peranan oksigen dalam kehidupan, yaitu respirasi. Oksigen digunakan oleh makhluk hidup untuk mengubah glukosa menjadi energi melalui proses respirasi seluler.